Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gret Arisandi dengan NIM 2308011013 dan teman saya. Saya Ahmad Hakim dengan NIM 2308011056. Baik, pada kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai kontrol sirkuit, teori dan aplikasi pada pertahanan keamanan laut. Mata kuliah kontrol sirkuit dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Sontang Siotang, SSI, MSI. Baiklah, tanpa berlama-lama, materi akan disampaikan oleh teman saya. Kepada teman saya, dipersilahkan. Baik, yang pertama kita masuk ke bagian abstrak. Kontrol sirkuit merupakan komponen fundamental dalam sistem elektronik modern yang berfungsi untuk mengendalikan dan menjaga kinerja sistem agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pada sektor pertahanan keamanan laut sendiri, kontrol elektronik berperan penting dalam pengoperasian sistem kapal, navigasi, persenjataan, dan manajemen platform secara efisien dan aman. Untuk kata kunci sendiri, yang pertama itu ada kontrol sirkuit, kemudian sistem kendali, otomasi, pertahanan laut, navigasi kapal, IPMS, dan keamanan sistem. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian pendahuluan. Perkembangan teknologi elektronik dan sistem kendali mendorong peningkatan otomatisasi pada berbagai sektor, industri termasuk maritim dan pertahanan. Sistem modern semakin bergantung pada kontrol sirkuit untuk meningkatkan keandalan, efisiensi, dan keselamatan operasi. Lingkungan laut yang dinamis dan tidak menentu menuntut sistem kendali elektronik yang stabil dan adaptif. Dalam pertahanan keamanan laut, kontrol elektronik berperan dalam meningkatkan kemampuan respons taktis, pengawasan wilayah perairan, serta pengendalian sistem navigasi dan persenjataan. Next slide. Selanjutnya kita masuk ke bagian latar belakang. Integrasi teknologi kontrol dan elektronik telah diterapkan pada hampir seluruh subsistem kapal modern, mulai dari mesin penggerak hingga sistem persenjataan. Kontrol sirkuit memungkinkan pengoperasian kapal secara lebih efisien, stabil, dan terkoordinasi. Ketergantungan terhadap operator manusia dapat dikurangi melalui otomatisasi kendali, kompleksibilitas ancaman di wilayah perairan, menuntut sistem pertahanan maritim yang responsif dan andal. Pemahaman prinsip yang Pemahaman prinsip kerja dan aplikasi kontrol sirkuit menjadi aspek yang paling penting dalam pengembangan sistem pertahanan keamanan laut. Selanjutnya, selanjutnya kita masuk ke bagian permasalahan. Jadi permasalahan dalam kontrol sirkuit pada sistem pertahanan keamanan laut dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama yaitu lingkungan laut yang keras seperti getaran, kelembapan tinggi, dan korosi dapat menurunkan kinerja sensor dan aktuator. Selanjutnya, yang kedua, dinamika sistem kapal yang kompleks menyulitkan permodelan matematis dan perancangan sistem kendali yang optimal. Yang ketiga, integrasi berbagai subsistem kendali dalam satu platform meningkatkan risiko kegagalan sistem secara menyeluruh. Kemudian yang terakhir, ancaman keamanan sistem baik berupa gangguan teknis maupun serangan cyber dapat berdampak langsung pada keamanan dan keselamatan operasi. Selanjutnya, nah untuk mengatasi permasalahan tersebut, ada beberapa alternatif penyelesaian. Yang pertama, menerapkan sistem kendali tertutup dengan umpan balik yang andal untuk menjaga kestabilitas sistem terhadap gangguan eksternal. Kemudian yang kedua, menggunakan desain sistem kendali yang robust dan adaptif agar mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi operasional. Kemudian yang ketiga, menerapkan arsitektur sistem terintegrasi dengan redundansi untuk meningkatkan keandalan dan keselamatan operasi. Yang terakhir, melakukan pengujian, pemeliharaan, dan
pemantauan sistem secara berkala guna mendeteksi potensi kegagalan sejak dini. Selanjutnya, Selanjutnya ada bagian tujuan. Nah, tujuan dari kajian yang ini yaitu yang pertama menjelaskan konsep dasar dan prinsip kerja kontrol sirkuit dalam sistem elektronik. Kemudian yang kedua, mengkaji penerapan kontrol sirkuit pada bidang pertahanan keamanan laut. Yang terakhir, memberikan gambaran peran sistem kendali elektronik dalam meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kemampuan respon operasional sistem maritim. Selanjutnya, manfaat dari kajian berikut yang pertama, memberikan pemahaman konseptual mengenai kontrol sirkuit bagi mahasiswa dan praktisi di bidang teknik dan pertahanan. Kemudian, yang kedua, menjadi referensi awal dalam perancangan dan pengembangan sistem kendali pada platform maritim. Yang terakhir, mendukung pengembangan penelitian dan kajian lanjutan di bidang sistem kendali dan otomatisasi pertahanan laut. Selanjutnya, Selanjutnya kita masuk ke bagian dasar teori. Kontrol sirkuit merupakan kombinasi komponen elektronik, perangkat lunak, dan algoritma kendali untuk mengatur perilaku sistem dinamis. Sistem kendali bekerja berdasarkan prinsip umpan balik, yaitu membandingkan keluaran sistem dengan nilai referensi. Selisih antara keluaran dan referensi digunakan sebagai sinyal kendali untuk mengoreksi kinerja sistem. Pendekatan umpan balik memungkinkan sistem mempertahankan kestabilan dan performa meskipun terjadi gangguan eksternal. Selanjutnya, secara keseluruhan, kontrol sirkuit merupakan elemen vital dalam mendukung operasi pertahanan keamanan laut yang modern. Dengan desain sistem kendali yang andal dan terintegrasi, kemampuan operasional kapal dan platform maritim dapat ditingkatkan secara signifikan, baik dari segi efisiensi, keselamatan, maupun efektivitas pertahanan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian aplikasi. Jadi, penerapan kontrol sirkuit dalam bidang pertahanan keamanan laut mencakup beberapa aspek. Yang pertama, ada sistem propulsi dan kemudi kapal. Kontrol sirkuit digunakan untuk mengatur kecepatan arah dan stabilitas gerak kapal melalui pengendalian mesin gerak penggerak, radar, dan aktuator terkait. Sistem ini memungkinkan kapal mempertahankan lintasan yang diinginkan, serta merespons gangguan lingkungan laut secara otomatis. Yang kedua, sistem navigasi dan kendali lintasan. Dalam sistem navigasi, kontrol sirkuit memproses data dari sensor seperti GPS, gyro, radar, dan juga sistem identifikasi otomatis untuk menghasilkan keputusan navigasi yang akurat dan real-time. Kemudian yang ketiga ada Integrated Platform Management System atau IPMS. Kontrol sirkuit berperan sebagai inti dari IPMS ini yang mengintegrasikan pengendalian sistem, distribusi daya listrik, sistem pendingin, sistem bahan bakar, dan juga sistem keselamatan kapal dalam satu platform terpusat. Kemudian yang terakhir yaitu sistem persenjataan dan pertahanan kapal. Pada sistem persenjataan, kontrol sirkuit digunakan untuk pengendalian aktuator, pengarahan senjata, serta sinkronisasi dari data sensor guna mencapai tingkat presisi dan kecepatan respons yang tinggi. Keandalan sistem terkendali ini sangat krusial dalam mendukung efektivitas seperti operasi pertahanan laut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Metodologi. Nah, oke, secara singkat, metode yang digunakan adalah eh, kualitatif, deskriptif, dengan pendekatan teoritis dan aplikatif. Di mana kajian ini dilakukan melalui studi literatur dan analisis konseptual untuk memahami hubungan antara teori sistem kendali dan penerapannya pada sistem maritim modern. Oke, kita masuk ke dalam proses pengerjaan. Jadi ada beberapa tahap yang dilakukan pada proses ini, di mana tahap pertama yaitu identifikasi topik.
di mana itu menentukan ruang lingkup kajian kontrol sirkuit pada pertahanan keamanan laut. Tahap kedua, melakukan studi literatur, di mana studi literatur ini uh, mengkaji buku sistem kendali, materi perkuliahan, dan referensi maritim. Tahap ketiga, analisis konsep. Nah, jadi analisis konsep itu kita menguraikan prinsip kerja dari kontrol sirkuit dan sistem umpan balik atau feedback. Tahap keempat ada analisis aplikasi, yaitu mengkaji penerapan pada propulsi, navigasi, IPMS, dan persenjataan. Tahap kelima yaitu sintesis, di mana pada tahap sintesis ini kita menghubungkan teori, permasalahan, dan solusi yang ada. Kemudian pada tahap 6, kita menyusun pembahasan. Nah, menyusun analisis secara sistematis dan struktur. Oke, proses pengerjaan ini meliputi seperti yang saya jelaskan tadi, meliputi pengumpulan referensi, analisis konsep dasar dari kontrol sirkuit, kemudian dari kajian penerapan pada sistem pertahanan laut, serta kemudian pada tahap terakhir itu kita menyusun kesimpulan berdasarkan hasil hasil analisis yang telah kita dapat tersebut. Kemudian pada analisis konsep dasar kontrol sirkuit. Nah, aspek yang perlu kita analisis yang pertama itu definisinya. Nah, jadi apa sih kontrol sirkuit itu? Jadi kontrol sirkuit itu adalah rangkaian pengendali sistem, di mana ya itu berfungsi mengatur, mengontrol, menjaga kinerja sistem. Aspek yang kedua dari pandangan prinsip kerja, nah yang dianalisis itu sistem umpan baliknya atau closed loop, di mana pada closed loop ini output dibandingkan dengan referensi untuk menghasilkan sinyal koreksi. Aspek yang ketiga, itu ada komponen utama pada kontrol sirkuit, seperti sensor, pengendali, ataupun aktuator. Nah, pada yang dianalisis ini membentuk sistem kendali terpadu. Kemudian ada aspek dari tujuannya. Jadi tujuan kontrol sirkuit ini ada stabilitas dan keandalan sistem, di mana tujuan-tujuannya ini sangat penting dalam sistem kritis seperti kapal militer dan lain. Di mana kontrol sirkuit ini memungkinkan sistem bekerja secara otomatis dan adaptif terhadap gangguan, khususnya pada lingkungan laut yang tidak stabil. Nah, jadi apapun permasalahannya yang akan kita hadapi, nah kontrol sirkuit ini sistemnya itu dapat beradaptasi terhadap permasalahan tersebut. Kita masuk ke analisis pengaruh lingkungan laut terhadap kontrol sirkuit. Ada beberapa faktor yang perlu kita analisis. Faktor pertama, ada getaran, di mana dampak ke sistem ini adanya gangguan pada sinyal sensor. Dan itulah filter peran kontrol sirkuit itu yaitu pemfilteran dan kontrol adaptif. Kemudian ada faktor kedua yaitu ada kelembapan yang tinggi. Jadi dampak dari kelembapan tinggi itu adalah penurunan keandalan komponen. Kemudian peran kontrol sirkuit itu kita melakukan desain rangkaian yang tahan lingkungan. Kemudian ada faktor yang ketiga pada itu adanya korosi. Korosi ini berdampak pada sistem yaitu seperti kerusakan perangkat keras. Peran kontrol sirkuitnya yaitu pada proteksi dan redundansi sistem. Kemudian ada faktor yang lain, ada cuaca ekstrim, di mana cuaca ekstrim ini menyebabkan ketidakstabilan sistem. Kemudian uh, peran kontrol sirkuit itu melakukan kendali tertutup secara real time. Jadi seperti yang kita tahu, lingkungan laut ini menuntut sistem kendali yang robust tadi dan memiliki toleransi kesalahan yang tinggi. Kita lanjut, yang analisis yang ketiga, analisis penerapan pada sistem propulsi dan kemudi. Mana parameter yang akan dianalisis ada tiga. Pertama, kecepatan kapal. Yang kedua, arah kapal. Yang ketiga, ada stabilitas. Masing-masing fungsinya itu yang pertama untuk mengontrol mesin penggerak, mengendalikan rotor, dan mengoreksi gangguan eksternal. Nah, dari ketiga parameter dan fungsi yang ada, tentunya akan berdampak ke operasional. Seperti yang pertama, ada efisiensi dan kestabilan, akan lebih efisiensi dan akan lebih stabil. Yang kedua, ada presisi lintasan. Nah, lintasan yang ditempuh itu akan lebih presisi. Yang ketiga, ada keselamatan navigasi. Nah, jadi maksud dari keselamatan navigasi ini tidak salah arah. Jadi arah yang dituju itu adalah arah yang benar. Kemudian yang keempat, kita analisis penerapan pada sistem navigasinya. Pada sistem navigasi itu ada beberapa sensor. Contohnya seperti yang pertama itu ada GPS, yang kedua ada gyro, yang ketiga ada radar. Dari sensor GPS tadi, didapatkanlah posisi kapal kita. Itu berubah data. Jadi, fungsi dari data itu nanti
akan menentukan penentuan jalur yang akan ditempuh. Yang kedua ada gyro tadi. Nah, jadi dari gyro tadi akan dihasilkan data berupa orientasi kapal. Orientasi kapal ini berfungsi sebagai stabilitas arah. Yang ketiga itu ada radar. Nah, radar ini mendeteksi objek, di mana objek yang terdeteksi tadi itulah adalah data yang dihasilkan. Fungsinya itu supaya uh, apabila ada objek yang dideteksi akan menghindari dari tabrakan. Di mana data sensor itu diolah oleh sistem kendali untuk menghasilkan keputusan navigasi yang akurat dan real time. Yang kelima, kita melakukan analisis integrated platform management system. Di mana subsystem yang kita bahas ini ada tiga, yaitu yang pertama mesin, fungsinya itu sebagai penggerak utama. Kontribusi kontrol sirkuitnya yaitu sebagai monitoring dan optimasi. Ada subsistem yang kedua, yaitu distribusi daya. Nah, distribusi daya ini sangat berfungsi pada kelistrikan pada kapal. Kontribusi dari kontrol sirkuit itu di mana dari kontrol sirkuit tersebut distribusi daya itu energinya yang dipasok itu sangat handal. Kemudian ada subsistem yang ketiga, ada sistem keselamatan atau safety system. Di mana fungsi dari sistem keselamatan ini tentu saja untuk deteksi error, deteksi kegagalan yang akan berdampak ke keselamatan kru atau awak. Kemudian kontribusi dari counter circuit itu adalah respon cepat kondisi darurat. Kemudian IPMS ini menunjukkan integrasi dari counter circuit secara menyeluruh dalam satu platform terpusat. Nah, analisis masalah dan alternatif penyelesaian. Oke. Dari masalah-masalah yang ada seperti sistem kompleks, ada risiko kegagalan dan ancaman cyber dengan gangguan lingkungan, tentu kita analisis. Gitu. Apa sih kenapa permasalahan tersebut muncul? Misalnya seperti sistem kompleks yang kita analisis itu kenapa dia menjadi bermasalah? Karena banyak banyak sekali subsistem yang saling terhubung di dalam sistem tersebut sehingga menjadi kompleks. Solusinya dibuatlah arsitektur secara modular. Arsitektur modular itu dibuat supaya sistem itu menjadi tidak rumit dan menjadi tidak kompleks itu. Yang kedua, risiko kegagalan. Kenapa adanya kegagalan? Karena kegagalan ini ada karena ketergantungan terhadap sistem tunggal pada kapal. Maka dari itu dibuatlah solusi sebuah redundansi. Ada masalah ancaman cyber. Nah, ancaman cyber ini muncul masalah karena kita terhubung kepada jaringan. Nah, dengan terhubung pada jaringan maka adalah permasalahan tersebut. Solusinya kita melakukan keamanan dan enkripsi pada jaringan kapal kita. Kemudian ada permasalahan pada gangguan lingkungan. Nah, itu kita tidak bisa mengetahui apa saja permasalahannya. Yang pasti kita simpulkan gangguan lingkungan ini karena dinamika pada laut seperti ombak, badai, hujan dan lainnya. Solusinya, nah kita melakukan kontrol secara adaptif pada kapal. Nah, sebagai penutup, pada kesimpulannya, yang pertama itu kontrol sirkuit ini merupakan elemen fundamental dalam sistem pertahanan keamanan laut. Dan itu pasti. Yang kedua, prinsip umpan balik memungkinkan sistem tetap stabil di lingkungan laut dan dinamis. Nah, dengan adanya umpan balik ini, maka kita memanfaatkan prinsip bila ada suatu masalah, maka ada suatu solusi. Dengan itulah umpan balik ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Yang ketiga, ada penerapan kontrol sirkuit pada propulsi, navigasi, dan IPMS dapat meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan efektivitas operasional. Dan ini terbukti pada sistem keamanan laut. Yang keempat, ada tantangan utama, di mana tantangan utama itu dapat diatasi melalui desain sistem kendali yang robust dan terintegrasi. Jadi, sistem itu dirancang tidak asal-asalan, tetapi dirancang sebagaimana baiknya sehingga sistem kendali itu memiliki kekuatan dan kekokohan yang tinggi. Saran atau rekomendasi. Nah, menurut kami dua, pada kontrol sirkuit ini pengembangannya ini perlu mengarah pada sistem kendali adaptif dan cerdas. Jadi kita bisa menyesuaikan kepada lingkungan, kita bisa menyesuaikan kepada permasalahan yang lain. Makanya dia disebutkan bersifat adaptif. Yang kedua, ada desain sistem itu sebaiknya menerapkan
redundansi untuk meningkatkan keandalan. Ketiga, ada pengujian dan pemeliharaan berkala, di mana itu harus menjadi bagian penting dari operasional. Jadi kita harus tetap diuji terus, dipelihara terus, sehingga dia bisa bertahan lama dan tetap kokoh, tetap kuat. Yang keempat, pada kajian kontrol sirkuit yang kami lakukan ini, eh, diharapkan dan disarankan harus mencakup simulasi dan implementasi praktis, sehingga tidak hanya semata-mata sebagai sebuah teori saja. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Gerit Arisandi dan teman saya. Saya Ahmad Hakim. Baik, kami pamit undur diri dulu. Terima kasih bagi yang telah menonton videonya. Kami kami harapkan apa yang kami sampaikan ini dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi yang menonton sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.